hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan dari sahibul mu'allif hadzal kitab Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman, Islam, ihsan menyertai langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul, yaitu salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan membaca wirdul latif. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mulai pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tahapan yang kedua, berusaha untuk mahabbatur Rasul, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin untuk bisa mahabbah, cinta kepada Nabi, tanpa kita mengenal kepada Nabi semakin mendalam, sehingga kekuatan mengenal kepada Nabi inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita semakin kuat mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mulai pagi hari ini kita membuka pelajaran tentang mahabbatur Rasul, yaitu membaca kitab Syama'il atau Syama'ilur Rasul, kitab yang menerangkan tentang semua dari sifat-sifat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tertuang di dalam kitab Syama'ilur Rasul. Nanti sedikit demi sedikit kita pelajari, kita fahami, agar kita semakin mengenal kepribadian Rasulullah yang disebut khuluquhul Quran, yang disebut dengan akhlak beliau adalah Al-Quran, ucapan beliau adalah Al-Quran, seluruh aktivitas beliau adalah Al-Quranul Karim yang telah Allah wahyukan. Maka kitab ini yang akan kita pelajari sedikit demi sedikit agar kita bisa memahami bersama-sama tentang kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama kita juga sudah mengenal di dalam sejarah, di pelajaran-pelajaran di masa-masa kita sekolah dulu, yaitu tentang kemuliaan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang disampaikan untuk kita fahami bersama, bahwa besok pada saat nanti kita di akhirat ini ada satu hal yang perlu difahami oleh kita. Likulli nasabin wasababin munqati ila sababi wa nasabi. Jadi besok pada saat di akhirat ini semua nasab-nasab ini akan terputus, dan semua sebab-sebab akan terputus, kecuali nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dengan sabab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mudzakarah tentang nasab kita juga harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita. Dari dzurriyyah ke dzurriyyah adalah orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukti dari kemuliaan dari nasab-nasab yang Allah berikan kepada kita, bukti dari itu adalah kita saat lahir sudah diberikan oleh Allah satu kemuliaan, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang telah beriman kepada Allah, seorang ibu yang telah menganut kepada ad-dinul Islam. Itu menunjukkan kemuliaan dari nasab yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi semuanya itu nanti bisa menjadikan asbab-asbab terputus, kecuali nasab yang memang sudah Allah subhanahu kehendaki adalah nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan yauma yafirrul mar'u min ahi wa sahibi wa ahi, dan besok semua orang pada saat ini akan terpisah dengan sendiri-sendiri. Lah inilah nanti pada saatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dicampur dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas kita tidak bertemu dengan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hal lagi yang akan mengantarkan kita menjadi mulia adalah sabab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabab Nabi Muhammad inilah yang akan menjadikan sambungnya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bersambung dengan Nabi Muhammad? Dengan kita iman kepada Nabi Muhammad, ittiba syariat Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menjadi penghubung di antara kita satu dengan yang lainnya. Makanya Nabi kita Muhammad sudah janji kepada kita semua sebagai umatnya, semua umat Nabi Muhammad ini sama Nabi Muhammad pengen dibawa menuju surga. Semua pengen dibawa menuju surga. Kemudian ketika Nabi Muhammad menyatakan semua umat ini akan bawa ke surga, kemudian Nabi Muhammad memberikan juga satu klarifikasi, kecuali orang-orang yang memang tidak mau dibawa untuk ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah menyatakan ilaman aba, kecuali orang-orang yang tidak mau, dan disitulah sahabat takjub dan sahabat kaget, loh kenapa kok bisa orang diajak Nabi menuju surga tidak mau? Ternyata ini yang menjadikan penyebabnya Rasul menyatakan faman ata'ani, siapa yang taat kepadaku, mengikuti aku, jejak dan langkahnya mengikuti Nabi Muhammad, cara hidupnya mengikuti Nabi Muhammad, fadakhalal jannah, ini yang akan bersamaku menuju surga. Waman asani, dan siapa yang maksiat menentang kepadaku, faqad aba, maka orang tersebut adalah golongan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad, tidak mau menuju surga. Lah kita ini adalah untuk mencapai yang kedua ini, yaitu sabab Nabi Muhammad. Sabab Nabi Muhammad biar kita bisa menuju surga bersama dengan Nabi Muhammad, ikut bersama Nabi Muhammad, di bawah bimbingan Nabi Muhammad, di bawah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebab syariah Nabi Muhammad, sebab ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dibicarakan tentang nasab beliau adalah nanti jalurnya kepada Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Syama'il ini ditulis dengan singkat, Bismillahirrahmanirrahim, wa sayyiduna Muhammad, dia adalah nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kita diberikan satu pemahaman di saat kita menyebut Nabi Muhammad ini, disuruh memberikan satu tambahan nilai kedudukan beliau, yaitu selalu menggunakan kata-kata sayyidina. Sebagian saudara kita tidak memakai kata sayyidina. Kenapa kita menggunakan kata sayyidina? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu ungkapan tentang kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau pernah menyatakan, ana sayyidu waladi adama la faqra. Aku ini diciptain oleh Allah junjungan dari keturunan Nabi Adam. Jadi
menyebut Nabi Adam, tapi beliau adalah diberikan oleh Allah kemuliaan yang sangat luar biasa. Sehingga beliau katakan, ana sayyidu waladi Adam la fakhra. Aku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, junjungan dari keturunan Adam. Dan ini aku ungkapkan bukan sebuah kesombongan, tapi karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentang ungkapan Nabi Muhammad menyatakan ana sayyidu waladi Adam la fakhra, kemudian berdasarkan juga ayat-ayat Al-Quran, kalau kita itu berbicara tentang Nabi Muhammad, semua ayat-ayat Al-Quran ketika Allah menyebut Nabi Muhammad selalu dibarengi dengan kedudukannya, dengan derajat kedudukan kemuliaannya. Jadi tidak menyebut satu kata Muhammad begitu saja. Ini adalah Al-Quran. Ulama memberikan pemahaman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita di saat menyebut Nabi Muhammad, Allah selalu menyertakan fakhr kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya mendapatkan satu pemahaman itu di antara adab yang harus kita lakukan di saat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara kita juga banyak yang mau ngambil satu referensi tentang Nabi Muhammad ketika ditanya tentang bersolawat kepadanya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa yusalli alaik? Ya Rasul, bagaimana ya cara bersolawat kepada engkau? Nabi Muhammad SAW di dalam kisah ini mengungkapkannya tanpa menggunakan kata-kata sayyidina, tapi beliau langsung menyebut Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, sampai kepada nama sholli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian para ulama-ulama kita memberikan satu pemahaman antara tentang sholawat kepada Nabi, kemudian antara ungkapan Nabi tentang beliau adalah junjungan dari keturunan Adam tersebut, sehingga dipadukan di dalam pengamalannya setiap menyebut nama Nabi Muhammad disertakan dengan kalimat Sayyidina. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fatih, satu contoh. Allah menyatakan Muhammadun Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad menyebut Muhammadun Rasulullah, jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi nyebut nama Nabi Muhammad bersama dengan gelarnya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Jadi ketika ada nama Nabi Muhammad, nanti gelarnya disebut Muhammad Rasulullah. Kemudian kadang-kadang disebutkan dengan dhamirnya mukhatab, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu dari sekian banyak ayat-ayat itu tentang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita setiap saat menyebut Nabi Muhammad disertai dengan kedudukan dan gelar yang beliau pernah nyatakan, yaitu dengan kata-kata Sayyiduna. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita tidak menyebut kata Sayyiduna? Satu misal, ya kita harapkan, kita doakan semoga dengan menyebut tanpa menggunakan gelarnya itu di hatinya tidak ada sifat yang istihanah, artinya meremehkan. Harapan kita tetap beliau adalah ada sifat untuk yu'adzam, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang diungkapkan oleh Syekh An-Nabhani bahwa wa sayyiduna, dia adalah junjungan kita, Muhammadun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Nabi Muhammad ini ibnu Abdullah, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyid Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusayyi, Qusayyi bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ayyi, Lu'ayyi bin Ghalib, Ghalib bin Fihrin, Fihrin bin Malik, Malik bin Nadir, Nadir bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, kemudian Usaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Isyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Ilahuna ijma'ul ummah wa ma ba'dahu ila Adam la yasikhu fihi syai',
yu'tamadu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya nanti ketemu dari Adnan ini terus nyambung kepada Sayyiduna Ismail alaihissalam, dari Nabiuna Ismail kemudian sampai Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Makanya ini juga yang menjadikan asbab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusahakan oleh mereka. Ada dua kelompok yang Allah juga sudah tentukan, walan tardha ankal yahud wan nasar hatta tattabi'a millatahum. Mereka berusaha untuk menutup, menghilangkan jejak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam kitab Taurat, juga yang tertera di dalam kitab Injil. Kenapa dia sampai melakukan itu? Karena mereka adalah diberikan sifat hasud atau benci kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan bagian dari keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang menjadikan asbab mereka punya usaha-usaha untuk menghilangkan jejak Nabi Muhammad. Dan jejak ini tidak bisa dihilangkan karena apa? Al-Quran memberikan pembuktian. Ketika itu Al-Quran menyatakan, "Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil." Kisah tentang Nabi Muhammad beserta pengikut Nabi Muhammad itu sudah diungkapkan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Tapi nanti kalau kita mencoba cek and recheck kitab-kitab Injil dan Taurat yang sekarang ada dan beredar, kemungkinan sekali bahwa di situ tidak didapatkan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dihilangkan. Kemudian dinyatakan adalah dalam satu ungkapan An-Wa'ilah ibni Asqam radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari keturunan Nabiuna Ibrahim, terpilihlah Nabiuna Ismail. Ungkapan Rasulullah. Kemudian Allah memilih dari keturunan Nabiuna Ismail, dipilihlah yaitu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari Bani Kinanah adalah Quraisyan. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, yaitu Allah memilih dari Bani Quraisy, dipilihlah Hashim. Wastafa min Bani Hashim adalah nanti keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara khalqahu fahtara minhum bani Adam. Allah subhanahu wa taala memilih dari keturunan Bani Adam, sumahtara bani Adam fahtara minhum al-Arab. Kemudian dari keturunan Nabiuna Adam ini dipilih dari bangsa Arab. Sumahtara al-Arab fahtara minhum Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari bangsa Arab, dipilihlah dari bangsa Quraisy. Sumahtara Quraisyan fahtara minhum Bani Hashim. Dari Bani Quraisy dipilih adalah Bani Hashim. Sumahtara Bani Hashim fahtaroni. Kemudian Allah memilihku. Memilihku artinya memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam azal khiyaran min khiyari ala man ahabbal arab fa bi hubbi ahubbuhum wa man abdul arab fa bi bughdi abghadahum. Siapa yang mencintai bangsa Arab disebabkan karena apa? Kecintaannya kepadaku, maka aku pun akan mencintai mereka. Dan barang siapa membenci bangsa Arab disebabkan kebencian kepadaku, abghadhum, maka aku pun akan membenci mereka. Jadi kita adalah dihubungkan yang begitu kuat dan erat, dan Allah memang menghendaki memilih ad-dinul Islam, berangkatnya adalah dari Nabiuna Ismail, kemudian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah meletakkannya ketepatan adalah di Makkatul Mukarramah, bangsa Arab, dan dari sanalah sumber Islam awalnya. Allah juga menghendaki kemudian pengantarnya
yaitu Al-Quran berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab, cara ibadah kita juga berbahasa Arab. Maka ini harus tertanam di dalam kecintaan dalam diri kita, Pak. Kalau nanti itu kita ini ditumbuhkan rasa kebencian, nanti akan merusak. Bahkan kita nanti kalau tengoknya ke belakang, kan di sana dulu terkenal jahiliyah. Justru Allah Subhanahu wa taala membuktikan dengan zaman yang jahiliyah itu berubah menjadi zaman yang islami, yang mempunyai moral, nilai-nilai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi dari Al-Quranul Karim. Semoga muqaddimah pada pagi hari ini mengantarkan kita semakin kuat hubungan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa ittiba mengikuti Nabi Muhammad di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga menjadi orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaatul udma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin farij al muslimin, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban ila ghafartah, amman ila farajtah, maridan ila syafaitah, dainan ila qadaitah, hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaita yassartah ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al bala' wal waba' khususan al waba' virusal corona wal ghala' wal mihan wal fitan wa jami'an wa ibala ma dhahara minha wa badan baladina hadza Indonesia khassah sairi biladil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.